Shalom saudara, puji nama Tuhan. Hari ini hari Senin tanggal 8 Juni 2020 kita berjumpa kembali renungan harian Mesbah Keluarga GBI Kristus Air Hidup dengan tema respon hati terhadap situasi. Dengan pembacaan hari ini di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dengan ayat emas kita di ayat 28. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang terkasih, Tuhan memakai berbagai macam situasi yang sulit, yang biasanya disebut persoalan, masalah, kesulitan, penderitaan, atau kesesakan, untuk mengembangkan karakter kita dan sebagai sarana untuk menguji kualitas iman kita. Karena itu, milikilah respon hati yang benar dan positif dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa yang ada. Ada seorang pengkhotbah dan penulis buku rohani yang terkenal bernama Dr. Norman Vincent Peale. Dalam bukunya The Power of Positive mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif dan membayangkan hal yang positif supaya hasil yang kita dapatkan juga positif. Ada seorang perempuan Kanaan yang disebut pula perempuan Sirofenesia di dalam Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Sekalipun berada di situasi yang sangat sulit, tetap memiliki respon hati yang positif. Ketika datang kepada Tuhan memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang kerasukan setan, ia merasa diabaikan oleh Tuhan karena Tuhan sama sekali tidak menjawabnya. Tertulis di dalam Matius 15 ayat 23. Perempuan itu tidak menyerah begitu saja. Ia terus mendekat dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi Tuhan malah menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Matius 15 ayat 26. Jawaban Tuhan benar-benar sangat menohok dan menyakitkan hati. Tapi perempuan tersebut tetap tegar, tidak kecewa, tidak marah, tidak tersinggung, tidak terluka hati, dan tidak merasa terhina. Kalau ia memiliki respon negatif terhadap perkataan Tuhan seketika itu, ia pasti pergi meninggalkan Tuhan sambil mengomel dan bersungut-sungut. Tentu, mujizat itu tidak akan pernah dinyatakan. Dengan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan menyembuhkan anaknya, mendorong perempuan itu terus berseru-seru kepada Tuhan. Iman semacam ini yang menggerakkan hati Tuhan untuk mengulurkan tangannya, menyatakan kuasanya. Ada saat Tuhan seolah tidak peduli dan tak menghiraukan semua doa kita. Tetapi orang yang melihat dengan mata iman tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan dan menyerah kepada keadaan. Mari saudara, sesuai bilangan pasal 14 ayat 28 dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu lakukan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati.